Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Aku menyesuaikan letak dasi di depan cermin besar kamar utama kami. Jas hitam ini adalah pesanan khusus yang harganya setara dengan 3 bulan gaji manajer divisiku. Namun, demi Shinta, aku tidak pernah menghitung biaya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima, sebuah tonggak sejarah yang menurutku pantas dirayakan dengan kemewahan luar biasa, meski bisnis konstruksiku sebenarnya sedang berada di titik nadir. Mas, pastikan lili putihnya segar semua. Aku tidak mau ada satupun kelopak yang layu. Itu akan merusak estetika pesta malam ini. Suara Shinta terdengar dari ambang pintu, dingin dan menuntut. Aku berbalik dan terpaku. Shinta tampak menakjubkan dalam balutan gaun backless berwarna perak yang berkilauan seperti sisik ular. Namun matanya tidak menatapku. Ia sedang asyik memoles lipstik merah menyala sambil menatap pantulan dirinya di cermin lain. Semua sudah beres, sayang. Aula hotel sudah siap, kolega bisnis, teman-teman sosialitamu, bahkan keluarga besar kita sudah hampir sampai, kataku sambil mencoba menghampirinya untuk mencium keningnya. Shinta sedikit menghindar, gerakan kecil yang sangat halus tapi terasa seperti tamparan bagiku. Jangan mas, nanti riasanku rusak, simpan saja kemesraanmu untuk nanti di atas panggung. Aku tersenyum kecut memaklumi kegugupannya. Aku telah menghabiskan hampir 500 juta rupiah untuk malam ini. Sebuah angka yang sebenarnya nekat ku ambil dari dana cadangan operasional kantor. Aku ingin membuktikan pada Shinta bahwa meskipun perusahaanku sedang dihantam badai, aku tetaplah suami yang mampu memanjakannya. Mas, panggilnya saat aku hendak keluar kamar. Ia menatapku dengan senyum misterius yang tidak mencapai matanya. Kado perpisahan? Maksudmu untuk merayakan 5 tahun yang telah lewat dan membuka lembaran baru? Shinta hanya terkekeh, suara tawa yang terdengar tajam dan asing. Bisa dibilang begitu. Oh, dan satu lagi. Aku mengundang seorang teman istimewa. Namanya Reno. Tolong pastikan dia mendapatkan tempat duduk di barisan paling depan. Dia sangat penting bagi masa depanku. Reno, kolega baru? Tanyaku. Bukan, dia lebih dari sekadar kolega. Jawabnya singkat sambil melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat yang terasa mencekik. Malam itu, saat lampu aula hotel meredup dan musik orkestra mulai mengalun, aku berdiri di pintu masuk dengan dada membusung. Aku merasa bangga bisa memberikan pesta semegah ini untuk istriku. Aku menyalami para kolega yang menatapku dengan penuh rasa iri. Aku merasa telah berhasil menjadi pria sejati. Aku tidak menyadari bahwa setiap bunga lili putih yang kupesan dengan teliti adalah dekorasi bagi pemakaman harga diriku. Aku tidak tahu bahwa di balik tirai panggung, Shinta sedang menggenggam ponselnya, mengirim pesan mesra kepada pria bernama Reno itu, menghitung detik demi detik sampai ia bisa menginjak-injak martabatku di depan setiap orang yang kuhormati dalam hidupku. Aula utama hotel itu kini penuh sesak. Suara denting gelas kristal dan obrolan ringan para pengusaha papan atas menciptakan harmoni yang seharusnya membuatku bangga. Di barisan depan, mertuaku duduk dengan wajah angkuh. Sementara teman-teman sosialita Shinta sibuk mengambil foto diri mereka dengan latar dekorasi mewah yang kubayar mahal. Mas Aris, pestanya luar biasa. Kamu benar-benar memanjakan Shinta. Puji Pak Baskoro, salah satu klien terbesarku. Hanya yang terbaik untuk istri saya, Pak. Jawabku dengan senyum lebar, meski kepalaku sedikit berdenyut memikirkan tagihan kartu kredit yang akan jatuh tempo bulan depan. Tiba-tiba, lampu aula meredup sepenuhnya. Sebuah sorot lampu spotlight putih terarah ke pintu besar di ujung ruangan. Musik orkestra berganti menjadi melodi piano yang melankolis namun kuat. Aku berdiri di dekat panggung, bersiap menyambut Shinta untuk sesi dansa pertama. Namun, pintu itu terbuka bukan untuk menampilkan Shinta seorang diri.
Seorang pria bertubuh atletis dengan setelan jas navy yang terlihat sangat mahal melangkah masuk. Ia tidak berjalan di belakang Shinta sebagai tamu. Ia berjalan di samping Shinta, dan yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi adalah tangan Shinta yang bertengger mesra di lengan pria itu. Mereka berjalan pelan menyusuri catwalk bunga lili, layaknya pasangan pengantin baru yang sedang menuju pelaminan. Shinta tersenyum begitu lebar, senyum yang tidak pernah ia berikan padaku selama setahun terakhir. "Siapa pria itu?" bisik-bisik mulai menjalar di antara para tamu. Aku terpaku, kakiku terasa seolah dipaku ke lantai marmer. Shinta naik ke atas panggung, masih menggandeng pria itu. Ia mengambil mikrofon dari dudukan, menatap ke arah kerumunan, lalu tatapannya berhenti padaku. Tidak ada rasa bersalah, yang ada hanyalah tatapan penuh kemenangan. "Selamat malam semuanya," suara Shinta menggema, stabil dan jernih. "Terima kasih sudah hadir di malam yang sangat bersejarah ini. Banyak yang bertanya-tanya siapa pria tampan di samping saya ini." Ia melirik pria di sampingnya. "Reno, aku yakin itu dia." Lalu kembali menatap tamu. "Ini adalah Reno, pria yang selama 6 bulan terakhir telah mengisi kekosongan yang tidak pernah bisa diisi oleh Aris. Reno adalah orang yang mengajari saya apa artinya dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar sebagai pajangan rumah." Duniaku terasa berhenti berputar. Darahku seolah naik ke kepala, membuat telingaku berdenging. Aku melihat mertuaku terperangah. Namun anehnya, teman-teman Shinta justru mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama yang sedang berlangsung. "Shinta, apa-apaan ini?" Aku mencoba mendekat ke panggung. Suaraku bergetar karena menahan malu dan amarah. "Diam dulu Aris, aku belum selesai," potong Shinta dengan nada dingin yang menyayat. "Kamu bilang ingin pesta yang tidak terlupakan, bukan? Nah, ini adalah pembukaannya. Reno bukan sekadar tamu, dia adalah alasan kenapa aku meminta pesta semegah ini. Karena malam ini bukan hanya ulang tahun pernikahan kita yang kelima." Shinta menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan senyum paling kejam yang pernah kulihat. "Malam ini adalah pesta penyambutan untuk pria yang akan menggantikan posisimu. Aku ingin kalian semua menjadi saksi bahwa hari ini adalah hari terakhir Aris memiliki hak atas diriku." Pria bernama Reno itu hanya berdiri tenang. Ia bahkan sempat memperbaiki letak dasinya sambil menatapku dengan tatapan meremehkan. Aku berdiri di tengah aula, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang kini melihatku bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai suami pecundang yang dikhianati di pestanya sendiri. Suara riuh rendah di aula seketika senyap saat Shinta kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Aku berdiri hanya 3 meter dari panggung, merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis mati di depan halayak umum. Reno, pria itu, tetap diam dengan tangan yang kini melingkar di pinggang Shinta, posisi yang seharusnya menjadi hakku. "Mungkin kalian berpikir saya kejam." Shinta memulai lagi. Suaranya kini dibuat sedikit bergetar, seolah ia adalah korban yang baru saja lepas dari belenggu. "Tapi tahukah kalian bagaimana rasanya hidup dalam kebohongan selama 5 tahun? Aris yang kalian kenal sebagai pengusaha sukses sebenarnya hanyalah seorang pria yang sedang tenggelam dalam hutang." Gumam terkejut kembali terdengar. Beberapa kolega bisnisku saling berbisik, wajah mereka berubah dari simpati menjadi penuh kecurigaan. "Dia menghabiskan tabungan kami untuk investasi bodoh yang gagal total. Dia memaksaku tampil mewah hanya untuk menjaga image-nya yang rapuh, sementara di rumah, dia adalah pria yang dingin, kasar, dan tidak pernah ada untuk istrinya secara emosional." Lanjut Shinta. Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari mulutnya, dipoles sedemikian rupa hingga terdengar seperti kebenaran yang pahit. "Shinta, cukup! Kamu tahu itu tidak benar." Aku berteriak mencoba melangkah naik ke panggung. Namun 2 orang petugas keamanan hotel yang seharusnya kubayar untuk menjaga keamanan pestaku justru menghalangiku. Aku menyadari satu hal, Shinta telah membayar mereka lebih dulu untuk menjaganya tetap di atas panggung. "Lihat," Shinta menunjuk ke arahku. Dia selalu emosional dan mencoba membungkamku. Selama ini saya bertahan hanya karena kasihan. Tapi sejak bertemu Reno, saya sadar bahwa hidup saya terlalu berharga untuk dihabiskan bersama pria yang bahkan tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Reno akhirnya membuka suara. Suaranya berat dan penuh percaya diri. "Saya tidak bermaksud merusak acara ini, tapi ketika saya melihat Shinta menderita setiap hari, saya tidak bisa tinggal diam.
Saya di sini untuk memberikan apa yang tidak bisa Aris berikan, stabilitas, perlindungan, dan cinta yang tulus. Para tamu sosialitas Shinta mulai bertepuk tangan pelan, disusul oleh gelak tawa dari beberapa sudut. Mereka tidak peduli pada fakta, mereka hanya menikmati tontonan kehancuranku. Aku melihat mertuaku, mereka bahkan tidak membela atau menatapku. Mereka justru mengangguk ke arah Reno, seolah sudah memberikan restu di balik layar. Aris, Shinta menatapku dengan tatapan meremehkan dari ketinggian panggung. Jangan salahkan aku jika aku memilih untuk bahagia. Kamu yang membuat rumah ini menjadi neraka, dan aku hanya sedang mencari jalan keluar menuju surga yang ditawarkan Reno. Di bawah lampu sorot yang menyilaukan, aku merasa seolah pakaianku dirucuti satu persatu. Reputasi yang kubangun dengan kerja keras selama 10 tahun hancur dalam 10 menit pidato Shinta. Aku menatap lili putih di sekitar panggung. Benar, ini bukan perayaan pernikahan, ini adalah eksekusi publik. Dan sebagai penutup dari pesta ini, Shinta merogoh saku jas Reno dan mengeluarkan sebuah map perak yang terlihat elegan. Aku punya satu kado terakhir untukmu, Mas. Sesuatu yang akan membuat malam ini benar-benar tidak terlupakan. Shinta mengangkat map perak itu tinggi-tinggi, seolah memamerkan sebuah trofi kemenangan. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum istri yang kukenal, melainkan senyum seorang algojo yang menikmati jeritan korbannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa isi kado ini? Shinta membuka map itu perlahan. Ini adalah surat pernyataan cerai. Dan di bawahnya, ada dokumen pengalihan sisa aset rumah tangga yang selama ini dikelola Aris secara serampangan. Aula itu kembali riuh. Beberapa tamu berdiri untuk melihat lebih jelas. Shinta menatapku dengan mata yang berkilat dingin. Aris, aku tahu, perusahaanmu sedang diaudit karena dugaan penggunaan dana pribadi yang tidak jelas. Aku tidak ingin namaku terseret dalam kehancuranmu. Jadi malam ini, di depan semua saksi terhormat ini, aku memintamu untuk menandatangani surat ini. Aku tidak akan menandatangani apapun, Shinta. Kamu sudah gila. Suaraku serak karena amarah yang memuncak. Reno melangkah maju ke pinggir panggung, menatapku dari atas. Tandatangani saja, Aris. Ini cara paling bersih agar kamu tidak berakhir di penjara. Aku punya bukti transfer dana perusahaan yang kamu pakai untuk membayar catering dan sewa aula mewah ini. Itu penggelapan, bukan? Jika kamu tanda tangan, aku akan memastikan audit itu berhenti di mejaku. Aku terhenyak. Jadi itu rencananya. Shinta memberikan akses laporan keuanganku pada Reno. Pesta yang ia minta dengan sangat mendesak ini adalah jebakan agar aku menggunakan dana kantor yang sedang kritis. Memberinya peluru untuk mengancamku dengan tuduhan kriminal. Dan sebagai informasi untuk kalian semua, Shinta kembali mengambil alih pembicaraan. Suaranya naik 1 oktavi. Mulai malam ini, Reno bukan lagi orang asing. Dia adalah calon suamiku. Kami akan bertunangan secara resmi tepat setelah masa idahku selesai nanti. Reno adalah pria yang jauh lebih layak menyandang nama besar keluarga besar kita dibandingkan seorang pria yang hanya bisa berpura-pura kaya. Reno menarik Shinta ke pelukannya, lalu mencium keningnya di depan semua orang. Kilatan lampu kamera dari ponsel para tamu menyambar-nyambar, mengabadikan momen pengkhianatan paling terang-terangan tahun ini. Tanda tangan, Aris, jangan jadi pengecut, teriak salah satu teman sosialitas Shinta dari barisan belakang. Kalimat itu disusul oleh sorakan tanda tangan, yang seolah menjadi musik pengiring kehancuranku. Seorang pelayan, yang sudah disiapkan oleh Shinta, berjalan menghampiriku membawa sebuah pulpen emas di atas nampan perak. Aku dikepung. Di depanku adalah pengkhianatan, di belakangku adalah ancaman penjara, dan di sekelilingku adalah tatapan menghina dari orang-orang yang selama ini kuhidupi dengan kemewahan. Aku mengambil pulpen itu dengan tangan yang gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang sudah mencapai ubun-ubun. Aku menatap Shinta di atas panggung. Ia terlihat sangat puas. Kamu ingin aku tanda tangan di sini? Di depan mereka semua? Tanyaku dengan suara rendah yang bergetar. Ya, sekarang juga. Berikan aku kemerdekaanku sebagai kado perpisahanmu. Jawab Shinta angkuh. Aku membungkuk di atas meja tamu terdekat, menggoreskan tinta di atas kertas itu. Begitu namaku tertera, sorak-sorai pecah di aula, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan pahlawan yang mengalahkan penjahat. Shinta tertawa lepas, ia mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi. Untuk masa depan baru bersama Reno, teriaknya. Aku meletakkan pulpen itu, lalu menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Shinta mungkin merasa telah memenangkan segalanya malam ini. Namun, saat aku berbalik meninggalkan aula yang bising itu, sebuah pemikiran dingin mulai merasuki otakku. Dia ingin perang terbuka, dia akan mendapatkannya, tapi bukan malam ini. Malam ini biarkan mereka berpesta di atas lukaku, karena mereka tidak tahu bahwa surat yang baru saja kutandatangani memiliki satu detil kecil yang sengaja tidak kubacakan. Sebuah klausul tentang tanggung jawab hutang yang kini otomatis berpindah kepada pihak yang mengambil aset. Aku berjalan keluar dari aula hotel dengan langkah yang terasa sangat berat. Seolah-olah setiap ubin marmer yang kupijak
sedang menghisap sisa-sisa harga diriku. Di belakangku, suara tawa Shinta dan sorak-sorai para tamu masih menggema, merobek malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta kami. Baru saja aku melewati pintu lobi, seorang pelayan menghampiriku dengan wajah kasihan, atau mungkin mengejek. Aku tidak tahu lagi bedanya. Ia menyerahkan kunci mobilku. Ini kunci mobil Bapak. Dan Nyonya Shinta berpesan agar Bapak membawa koper-koper ini. Beliau bilang barang-barang Bapak sudah tidak punya tempat lagi di rumah. Ucapnya sambil menunjuk 3 koper besar yang tergeletak di samping meja resepsionis. Aku tertawa getir. Dia bahkan sudah mengemas barang-barangku sebelum pesta dimulai. Benar-benar sebuah rencana yang sempurna. Aku menyeret koper-koper itu menuju parkiran. Di bawah tatapan mata para petugas valet yang biasanya membungkuk hormat padaku. Namun kini berbisik-bisik sambil menunjuk punggungku. Sesampainya di mobil, aku tidak segera menghidupkan mesin. Aku menyandarkan kepala di setir, membiarkan keheningan malam menyelimutiku. Namun keheningan itu pecah oleh ketukan di kaca jendela mobil. Seorang wanita dengan gaun hitam sederhana namun elegan berdiri di sana. Wajahnya tampak pucat, dan matanya menyimpan kesedihan yang sangat kukenal. Kesedihan orang yang baru saja dikhianati. Aku menurunkan kaca mobil. Siapa Anda? Jika Anda wartawan, silahkan pergi. Saya tidak punya kata-kata lagi. Namaku Elena. Suaranya lembut namun tajam. Aku bukan wartawan. Aku adalah istri sah Reno. Atau setidaknya, aku masih istri sahnya sampai ia mengosongkan rekening bersama kami 2 bulan lalu dan menghilang bersama wanita yang baru saja memeluknya di atas panggung tadi. Aku tertegun. Istri sah. Elena tersenyum pahit. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan menunjukkan foto pernikahan mereka di sebuah gereja tua di luar negeri. Reno bukan pengusaha sukses, Aris. Dia adalah seorang pemain sandiwara. Dia mendekati wanita-wanita kaya yang sedang merasa kesepian atau tidak puas dengan suaminya, meyakinkan mereka untuk mengalihkan aset, lalu menghilang saat semua sudah habis. Aku menatap Elena dengan tidak percaya. Tapi dia bilang dia punya bukti audit perusahaanku. Dia bilang dia bisa menghentikan penyelidikan itu. Itu hanya gertakan, potong Elena. Dia menggunakan akses yang diberikan Shinta untuk memalsukan beberapa dokumen agar kamu takut. Dia tidak punya kekuasaan apapun di dunia bisnis. Dia hanya punya wajah tampan dan mulut manis yang mematikan. Elena bersandar di pintu mobilku. Shinta mengira dia mendapatkan pangeran penyelamat. Padahal dia baru saja menyerahkan kunci brankas rumah tangganya kepada seorang perampok profesional. Dan surat yang kamu tanda tangani tadi, itu adalah tiket Reno untuk menguras sisa perusahaanmu tanpa menyisakan sepeser pun untukmu maupun Shinta. Kemarahan yang tadinya terasa panas kini mendingin menjadi sebuah rencana yang sangat jernih di kepalaku. Jika Reno adalah seorang penipu, maka Shinta bukan hanya mengkhianatiku. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Kenapa Anda memberitahuku sekarang? Tanyaku. Karena aku ingin Reno hancur. Dan aku butuh seseorang yang memiliki alasan yang sama kuatnya denganku untuk menariknya jatuh ke neraka. Jawab Elena, matanya berkilat penuh dendam. Aku menatap pintu hotel tempat pesta itu masih berlangsung. Shinta mungkin sedang tertawa di sana, merasa telah membuang suaminya yang pecundang. Ia tidak tahu bahwa kado perpisahan yang ia berikan padaku justru menjadi awal dari kehancurannya yang paling mengerikan. Masuklah ke mobil Elena, kataku, sambil menghidupkan mesin. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu tentang calon suami baru istriku itu. Mari kita pastikan pesta pernikahan mereka nanti menjadi pesta pemakaman karir dan reputasi mereka berdua. Aku dan Elena duduk di sebuah kedai kopi 24 jam yang sepi, jauh dari kerlap-kerlip hotel tempat hidupku baru saja dihancurkan. Di depanku, Elena membuka sebuah laptop yang berisi puluhan folder digital, jejak digital Reno selama 3 tahun terakhir. Reno punya pola yang rapi. Elena memulai, suaranya sedingin es. Dia mencari istri pengusaha yang merasa terabaikan. Dia akan berpura-pura menjadi konsultan finansial atau investor, lalu perlahan masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka. Shinta adalah target terbesarnya sejauh ini, karena bisnis konstruksimu punya banyak aset liquid. Aku memijat pelipisku. Dia bilang Shinta sudah mengalihkan beberapa aset ke tangannya. Aku menandatangani surat itu karena dia mengancam soal audit dana perusahaan. Elena tertawa getir. Coba lihat ini. Ia menunjukkan sebuah laporan mutasi rekening yang ia dapatkan dari peretas sewaannya. 2 bulan lalu, ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dari rekening pribadi Shinta ke sebuah perusahaan cangkang bernama Air Vision Global. Tebak siapa pemilik tunggalnya? Reno, desisku.
Bukan hanya itu, Elena menggeser layar. Lihat dokumen pengalihan rumah kalian. Shinta tidak memindahkannya ke namanya sendiri, tapi menjadikannya jaminan untuk pinjaman modal bagi proyek fiktif Reno di luar negeri. Shinta tidak sedang bebas, Aris. Dia sedang memberikan lehernya ke tali gantungan yang dipasang Reno. Rasa mual menyerang perutku. Shinta, wanita yang mendampingiku selama 5 tahun, ternyata begitu buta oleh kata-kata manis hingga rela mencuri dari keluarganya sendiri demi seorang pria yang bahkan masih memiliki istri sah. Lalu surat yang kutandatangani di pesta tadi, tanyaku. Itu adalah surat pelepasan tanggung jawab aset sekaligus pengambil alihan hutang operasional perusahaanmu oleh pihak ketiga yang ditunjuk Shinta. Dalam hal ini, Reno melalui perusahaannya. Elena menatapku tajam. Reno pikir dia bisa mengambil asetmu dan meninggalkanmu dengan nama bersih. Tapi dia tidak tahu kalau perusahaanmu punya hutang jatuh tempo sebesar 15 miliar minggu depan kepada vendor material kan? Aku terdiam sejenak. Lalu sebuah senyum sinis muncul di wajahku. Benar, proyek di Kalimantan macet, dan aku harus melunasi hutang alat berat dan vendor beton minggu depan. Aku berencana menjual aset pribadi untuk menutupinya, tapi Shinta sudah lebih dulu mencuri aset itu. Sekarang, Elena menutup laptopnya, karena kamu sudah menandatangani surat itu di depan ratusan saksi, secara hukum tanggung jawab hutang itu kini ada di tangan Shinta dan perusahaan penjaminnya, yaitu Reno. Mereka pikir mereka mendapatkan tambang emas, padahal mereka baru saja mengambil alih bom waktu. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Shinta ingin mempermalukanku sebagai pria bangkrut di depan umum? Baik, aku akan membiarkan dia menikmati kemenangan palsunya selama beberapa hari ke depan. Aku akan membiarkan dia memamerkan Reno sebagai calon suami barunya yang kaya raya. Apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku pada Elena. Kita biarkan mereka merayakan pertunangan mereka. Aku dengar Shinta ingin mengadakan pesta pertunangan mewah lagi akhir minggu ini untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia sudah naik kelas. Di sanalah, kita akan memberikan kado perpisahan yang sesungguhnya. Elena mengeluarkan sebuah amplop kuning. Ini adalah surat gugatan perzinahan dan poliandri, ditambah bukti penipuan identitas Reno. Aku menatap amplop itu. Shinta mengundang seluruh kota untuk melihatku hancur. Sekarang, giliranku mengundang seluruh dunia untuk melihat bagaimana pangerannya berubah menjadi narapidana, dan bagaimana surga yang ia impikan berubah menjadi kemiskinan yang nyata. Mari kita buat pesta pertunangan itu menjadi berita utama yang jauh lebih besar dari pesta anniversary tadi malam, kataku dingin. Pagi itu, aku terbangun di sebuah kamar hotel murah. Kontras dengan mansion mewah yang biasanya menjadi tempatku membuka mata. Namun, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepalaku tidak pusing memikirkan tuntutan belanja Shinta. Aku memiliki misi yang jauh lebih mendesak. Aku segera menghubungi Bambang, pengacara sekaligus sahabat masa kecilku yang selama ini dilarang Shinta untuk mendekat karena dianggap tidak selevel dengan lingkaran sosialitanya. Riz, gila, beritanya sudah menyebar di grup-grup pengusaha. Shinta benar-benar tega mempermalukanmu seperti itu. Suara Bambang terdengar bergetar karena marah di seberang telepon. Biarkan saja, Bam. Biarkan dia menari sebentar lagi. Aku butuh bantuanmu sekarang. Cek klausul pengalihan hutang di dokumen yang kuparaf semalam. Pastikan perpindahan tanggung jawab ke perusahaan Reno itu tidak bisa diganggu-gugat. Sudah aku cek pagi ini, Riz. Shinta terlalu sombong sampai tidak menggunakan jasa tim legal independen. Dia memakai draft yang disiapkan Reno. Reno yang serakah itu ingin menguasai asetmu secepat mungkin, tapi dia tidak teliti bahwa di dalam paket aset itu, semua beban kewajiban vendor juga ikut berpindah secara otomatis. Dia baru saja membeli hutang 15 miliar rupiah dengan harga cuma-cuma. Aku tersenyum puas. Bagus. Sekarang aku butuh kamu memindahkan hak paten desain konstruksi prefabrikasiku, aset yang tidak masuk dalam daftar harta rumah tangga, ke yayasan atas nama ibuku. Itu satu-satunya harta yang tidak boleh mereka sentuh. Sementara aku bergerak di balik layar, drama di pihak Shinta mulai menunjukkan retakan. Lewat Elena, aku mendapatkan laporan bahwa Shinta mulai panik. Aris, Elena menelponku siang harinya. Vendor beton dan alat berat sudah mulai mendatangi kantor lamamu. Karena Shinta mengumumkan di pesta bahwa dia dan Reno sudah mengambil alih pengelolaan asetmu, para penagih itu sekarang mengejar mereka berdua ke hotel tempat mereka menginap. Lalu apa reaksi Reno? Tanyaku. Dia meyakinkan Shinta bahwa itu hanya salah paham administratif. Dia meminta Shinta mencairkan deposito masa tua ibumu untuk menalangi tagihan awal, agar nama mereka tidak rusak sebelum pesta pertunangan minggu depan. Dan bodohnya Shinta melakukannya. Hatiku terasa perih sesaat mengingat Shinta tega menyentuh dana masa tua ibuku. Namun rasa perih itu segera berganti menjadi tekad yang keras. Dia benar-benar sudah kehilangan kewarasan karena obsesinya pada Reno. Biarkan dia menguras semuanya sampai kering, Elena. Semakin banyak dia membayar hutang kantorku menggunakan uang pribadinya, semakin ringan bebanku saat aku mengambil alih kembali perusahaan itu dari reruntuhan nanti, kataku. Sore itu, aku sengaja melewati butik mewah tempat Shinta biasanya menghabiskan waktu. Aku melihatnya dari kejauhan, sedang mencoba gaun pengantin untuk pesta pertunangannya.
Ia tampak anggun, namun wajahnya terlihat tegang saat ia berbicara di telepon, mungkin sedang menghadapi tagihan yang tidak kunjung berhenti. Di sampingnya, Reno tampak santai, sedang memandangi jam tangan mewah baru yang aku yakin dibeli menggunakan sisa uang di kartu kredit Shinta. Aku tidak merasa cemburu, aku hanya merasa jijik. Aku melihat dua ekor predator yang sedang berusaha saling memakan tanpa mereka sadari. Shinta mengira ia mendapatkan pelintung, Reno mengira ia mendapatkan tambang emas. Padahal mereka hanya mendapatkan satu sama lain dalam pusaran kehancuran yang sudah kusiapkan sumbunya. Aku memutar kemudi mobilku, meninggalkan butik itu. Nikmatilah kemewahan terakhirmu, Shinta, karena kado perpisahan yang sebenarnya bahkan belum aku bungkus. Bisikku pada kegelapan di dalam mobil. Hanya butuh 4 hari bagi topeng Reno untuk mulai retak. Melalui penyadap suara yang dipasang Elena di apartemen yang kini disewa Reno menggunakan uang Shinta, aku mendengar segalanya. Suara-suara bentakan yang tidak pernah dibayangkan Shinta akan keluar dari mulut pangeran penyelamatnya. Mana lagi uangnya, Shin? Tagihan vendor alat berat itu terus menelponku, teriak Reno. Suaranya terdengar kasar, jauh dari nada bariton lembut yang ia gunakan di atas panggung pesta anniversary. Aku sudah mencairkan deposito ibu, Reno. Itu 500 juta. Kenapa secepat itu habis? Suara Shinta terdengar gemetar. Ada nada ketakutan yang mulai merayap. Itu cuma recehan untuk menutupi bunga hutang Aris yang gila itu. Kamu bilang Aris kaya, tapi ternyata dia cuma meninggalkan tumpukan sampah. Aku menyesap kopi pahitku di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari apartemen mereka. Menyakitkan? Sedikit. Tapi melihat Shinta mulai mencicipi racun yang ia pilih sendiri memberikan rasa keadilan yang ganjil. Reno bukan hanya seorang penipu. Dia adalah parasit yang akan membunuh inangnya jika makanan mulai habis. Dan Shinta, dalam kebutaannya, telah memutus semua jembatan kembali kepadaku. Dia tidak punya tempat mengadu. Kolega-koleganya sudah mulai menjauh karena desas-desus hutang yang melilit perusahaan yang kini ia klaim miliknya. Tenanglah sayang, bujuk Shinta. Suaranya kini terdengar memelas. Pesta pertunangan kita lusa akan mengubah segalanya. Banyak investor besar yang akan datang. Kita akan tunjukkan bahwa kita pasangan paling berkuasa di kota ini. Setelah kita dapat suntikan modal, semua masalah ini akan selesai. Reno mendengus. Investor tidak akan datang kalau mereka tahu kita sedang dikejar debt collector. Pastikan semua perhiasanmu siap. Jika investor itu tidak muncul, kita harus menjual berlianmu untuk kabur ke Singapura. Dijual? Tapi itu mahar dari Aris. Persetan dengan Aris. Kamu mau kita dipenjara? Aku mematikan perangkat penyadap itu. Cukup. Aku sudah mendengar semua yang kubutuhkan. Shinta sedang dipaksa menjual sisa harga dirinya untuk pria yang bahkan sudah berencana meninggalkannya jika situasi memburuk. Elena yang duduk di kursi samping menatapku. Pesta pertunangan mereka lusa akan diadakan di ballroom yang sama Aris. Shinta bersikeras melakukan itu untuk membuktikan bahwa dia tidak malu. Bagus, jawabku dingin. Justru di tempat yang sama itulah, aku akan mengambil kembali apa yang dia curi dariku. Bukan hartanya, tapi kebenaran yang dia injak-injak. Semua bukti sudah siap. Elena menunjukkan sebuah map merah. Surat nikah sah kami, laporan penipuan identitas Reno di 3 negara berbeda, dan rekaman percakapan mereka barusan tentang rencana penggelapan perhiasan. Satu hal lagi, Elena. Pastikan para vendor yang piutangnya belum dibayar juga diundang. Katakan pada mereka bahwa di pesta itu, pemilik baru perusahaan akan melakukan pembagian dividen besar-besaran. Aku menyalakan mesin mobil. Roda takdir sudah berputar. Shinta mengira pesta pertunangan ini adalah panggung kemenangannya yang kedua. Ia tidak tahu bahwa Reno sudah menyiapkan koper untuk melarikan diri, dan aku sudah menyiapkan borgol untuk mereka berdua. Senjata yang ia gunakan untuk menghancurkanku. Panggung publik. Kini akan berbalik menghujamnya. Senjata makan tuan. Suasana di ballroom hotel itu terasa deja vu, namun dengan energi yang jauh lebih mencekam. Shinta berdiri di atas panggung yang sama, mengenakan gaun sutra krem yang harganya setara dengan biaya renovasi rumah ibuku. Di sampingnya, Reno tersenyum lebar, meski matanya terus melirik ke arah pintu keluar setiap kali ada tamu yang masuk. Mereka baru saja hendak menyematkan cincin pertunangan saat pintu aula terbuka lebar.
bukan dengan musik lembut, melainkan dengan suara langkah kaki yang berat dan berisik. Aku melangkah masuk, diikuti oleh Elena yang tampil luar biasa cantik dengan gaun merah darah. Di belakang kami, sekitar 20 pria berwajah keras dengan jaket kulit dan seragam lapangan berdiri berjejer. Para vendor dan mandor proyek yang tagihannya belum dibayar oleh Reno dan Shinta. Maaf mengganggu momen bahagia ini. Suaraku bergema melalui sound system aula yang sudah diambil alih oleh teknisi Bambang. Tapi aku membawa kado perpisahan yang tertunda untuk istriku. Oh, maksudku mantan istriku. Shinta pucat pasi. Reno mencoba bersikap tenang. Aris, mau apa kamu kesini? Keamanan, usir orang-orang ini. Namun petugas keamanan hotel hanya diam di tempat. Mereka sudah tahu bahwa pemilik sah gedung ini adalah salah satu kolega bisnis yang kini berdiri di pihakku. Jangan buru-buru, Reno. Atau haruskah kupanggil nama aslimu, Gunawan? Sahut Elena sambil melangkah maju ke panggung. Reno tersentak. Gelas sampahnya di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Elena, kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk memperkenalkan diri pada calon istri barumu. Elena menatap Shinta dengan iba yang menghina. Kenalkan Shinta. Aku Elena, istri sah Gunawan alias Reno. Kami belum pernah bercerai secara hukum. Jadi pertunanganmu malam ini bukan hanya pengkhianatan terhadap Alice, tapi juga tindak pidana poliandri dan penipuan identitas. Seluruh tamu undangan berteriak kaget. Lampu kilat kamera ponsel kembali menyambar, namun kali ini bukan untuk memuja Shinta, melainkan untuk merekam kehancurannya. Dan untuk kalian semua, aku menoleh ke arah para vendor yang sudah mulai naik ke pinggir panggung. Sesuai dokumen yang ditandatangani Shinta minggu lalu, pria di atas panggung ini adalah pemilik baru dari seluruh aset sekaligus penanggung jawab tunggal atas hutang 15 miliar rupiah perusahaan konstruksi. Silahkan, tagih hak kalian sekarang juga. Kekacauan pecah. Para vendor mulai merangsek maju menuntut pembayaran. Reno mencoba melarikan diri melalui pintu belakang panggung, namun Bambang dan 2 orang petugas kepolisian sudah berdiri di sana. Tuan Gunawan, Anda ditahan atas dugaan penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen identitas, ujar petugas kepolisian sambil memborgol tangan Reno. Shinta jatuh terduduk di tengah panggung, mahkota kecil yang ia kenakan miring, dan wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh air mata ketakutan. Ia menatapku, mencoba merangkak dan meraih ujung celanaku. Mas, Aris, tolong aku. Dia menipuku, Mas. Dia mengambil semua uangku. Aku melakukannya demi kita. Aku mundur 1 langkah, menghindari sentuhannya seolah ia adalah wabah. Bukan demi kita, Shinta. Kamu melakukannya demi egomu. Kamu ingin membuktikan pada dunia bahwa kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dariku. Tapi nyatanya, kamu hanya mendapatkan cermin dari kebusukan hatimu sendiri. Reno diseret keluar dengan kepala tertunduk, sementara Shinta ditinggalkan di atas panggung, dikepung oleh para penagih hutang yang marah, dan tatapan jijik dari teman-teman sosialitanya yang kini sibuk menghapus foto-foto mereka bersamanya di media sosial. Selamat atas pertunanganmu, Shinta. Bisikku dingin tetap di telinganya sebelum aku berbalik. Ini adalah kado perpisahan paling tulus yang bisa kuberikan. Gema teriakan di ballroom itu perlahan memudar di telingaku saat aku berjalan keluar menuju udara malam yang segar. Di belakangku, Shinta masih menjerit, memohon belas kasihan yang sudah lama aku kubur bersama bunga lili putih yang layu di pesta sebelumnya. Malam itu, berita tentang pertunangan berdarah menjadi final, menghancurkan reputasi keluarga Shinta hingga ke akar-akarnya. 1 bulan kemudian, aku berdiri di depan sebuah kantor kecil di pinggiran kota. Ini bukan gedung pencakar langit, tapi ini adalah milikku sepenuhnya. Tanpa campur tangan Shinta, tanpa hutang yang disembunyikan, dan tanpa kepalsuan. Bambang dan Elena berdiri di sampingku saat kami memotong pita peresmian firma konstruksi baruku. Rekening Reno sudah dibekukan, Riz, ujar Elena sambil memberikan segelas kopi padaku. Dia divonis 8 tahun penjara. Dan karena Shinta ikut menandatangani semua dokumen fiktif itu sebagai penjamin, dia juga harus menanggung konsekuensinya. Aku mengangguk pelan. Aku sudah mendengar kabarnya. Shinta tidak dipenjara selama Reno, tapi ia harus menjual rumah orang tuanya, seluruh koleksi tas mewahnya, hingga berlian yang pernah ia banggakan. Hanya untuk melunasi sebagian hutang vendor agar tidak ditahan lebih lama. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit, dijauhi oleh semua teman sosialita yang dulu memujanya. Kamu mau menemuinya? Dia mengirim pesan lewat pengacaraku setiap hari, memohon agar kamu mencabut tuntutan perdata atas dana ibumu. Tanya Bambang.
Aku menatap langit sore yang berwarna jingga. Tidak perlu. Keheningan adalah jawaban terbaik untuk pengkhianatan. Biarkan dia belajar arti dari kerja keras dan harga diri yang selama ini dia injak-injak. Seminggu kemudian, saat aku harus mengurus beberapa dokumen sisa di pengadilan, aku melihat sesosok wanita di halte bus. Ia mengenakan baju lusuh, wajahnya kuyu tanpa riasan mahal, dan tangannya sibuk menenteng kantong belanjaan plastik yang berat. Itu Shinta. Ia tidak melihatku. Ia sedang sibuk menghitung koin di telapak tangannya, mungkin memastikan apakah uangnya cukup untuk ongkos bus. Tidak ada lagi kilatan lampu kamera, tidak ada lagi Reno yang memeluk pinggangnya, dan tidak ada lagi aku yang selalu siap menjadi tameng finansialnya. Ia pernah memintaku memberinya kado perpisahan yang tidak terlupakan. Sekarang, ia harus menjalaninya setiap hari. Aku menghidupkan mesin mobilku dan melaju melewatinya tanpa menoleh lagi. Rasa sakit yang dulu mencekikku kini telah berganti menjadi rasa syukur yang dalam. Pengkhianatan Shinta adalah cara semesta mencuci hidupku dari racun yang selama ini kuanggap cinta. Hidupku dimulai kembali hari ini. Tanpa kontrak, tanpa sandiwara, dan yang paling penting, dengan harga diri yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun lagi. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.